Jadi kita pemilihan umum, kita ada dua pemilihan. Pemilihan Presiden Republik dengan pemilihan anggota Parlemen Nasional. Mungkin kalau namanya cukup familiar dengan mirip dengan KPU di Indonesia gitu ya Pak. Tapi untuk tugasnya silahkan masuk. Anda di Cerdas Cerita dari Kelas. Halo Sobat Cerdas, selamat datang kembali di podcast Cerdas Cerita dari Kelas. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, siapa sih kok ada wajah baru di podcast Cerdas? Ya, perkenalkan, nama saya Karenina dan saya adalah host tamu untuk episode podcast Cerdas kali ini. Nah, berbicara tentang tamu, kita juga kedatangan tamu yang luar biasa yang berasal dari Timor Leste. Mungkin akan saya perkenalkan secara singkat dulu. Di sini ada Bapak Evangelino de Jesus Fatima yang merupakan Kepala Kabinet Urusan Harian CNE Timor Leste. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sehat-sehat Bapak? Selalu sehat. Iya. Sudah 5 harian ya di Yogyakarta? Ya, sudah 5 hari. Sudah jalan-jalan kemana saja nih Pak? Sudah sampai di Malioboro, sudah sampai di Sleman Mall. Wah, sudah berbelanja batik? Tentu. Iya, soalnya kan kurang afdol ya kalau kita tidak belanja batik nih di Jogja. Baik, Bapak, jadi hari ini teman-teman kita menghadirkan Bapak, panggilnya Pak Pak Evan, yang merupakan salah satu peserta kelas pelatihan di Yayasan Satu Nama, yaitu pelatihan TOC dan MEL yang dilaksanakan selama 5 hari. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa Pak Evan berasal dari CNE Timor Leste. Teman-teman pasti belum cukup familiar nih dengan nama apa sih itu CNE. Mungkin langsung saja kita tanya ke Pak Evan. Pak Evan, sebenarnya CNE Timor Leste itu apa dan fungsinya dalam pemerintahan Timor Leste itu seperti apa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk semua teman-teman. CNE itu nama lengkapnya adalah Comissão Nacional de Eleições, itu dalam bahasa Portugis. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Komisi Nasional Pemilihan Umum. Di Timor Leste, Komisi Nasional Pemilihan Umum itu dibentuk atas dasar pasal konstitusi Timor Leste dan undang-undang pemilu Timor Leste dengan tugas, fungsi dan wewenang untuk mengawas seluruh proses pemilihan umum di Timor Leste. Wah, baik. Mungkin kalau namanya cukup familiar dengan mirip dengan KPU di Indonesia gitu ya Pak. Tapi untuk tugasnya apakah ada perbedaan dan lebih seperti apa nih Pak? Secara lembaga dengan Komisi Pemilihan Umum di Republik Indonesia, tugas dan fungsinya namanya sama, tapi tugas dan fungsinya agak berbeda. Kalau di Indonesia hampir mirip dengan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Tetapi ada perbedaan juga dengan Bawaslu, karena Bawaslu di Indonesia itu punya wewenang penuh untuk mengawal pemilu. Sementara CNE di Timor Leste itu selain tugas dan wewenang pokok sebagai badan pengawas pemilu di Timor Leste, tapi melaksanakan tabulasi nasional terhadap hasil pemilihan umum di Timor Leste, baik pemilihan di tingkat daerah maupun pemilihan umum. Jadi kita pemilihan umum, kita ada dua pemilihan. Pemilihan Presiden Republik dengan pemilihan anggota Parlemen Nasional. Kira-kira apa saja sih program-program yang ada di CNE selain perhitungan nasional? Mungkin adakah tahap-tahap atau kegiatan program yang sedang dilaksanakan, lebih ke menggali program-program yang ada di CNE? Ya, sebagai institusi negara, selain tugas dan wewenang pokok yang dijabarkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Timor Leste, CNE sendiri sebagai lembaga itu berbicara secara institusional, mempunyai program-program pendukung untuk
mensukseskan kegiatan pemilu itu sendiri secara khusus dan secara umum untuk mengembangkan proses demokratisasi di Timor Leste. Salah satu program yang sekarang kita lagi berproses itu adalah proses program Democracy and Civic Education Center. Itu sekarang lagi kita gagas supaya bisa mendukung proses demokratisasi di Timor Leste berjalan dengan baik. Salah satu program yang kita canangkan yaitu melakukan pendidikan kewarganegaraan kepada seluruh masyarakat Timor Leste untuk mengerti, mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik untuk mengikuti proses pemilu. Terlebih khusus untuk memberikan hak suara mereka pada pemilu-pemilu yang terjadi di masa mendatang. Wah, keren sekali nih programnya, dan saya rasa memang teman-teman CNA ini juga berperan besar dalam menyumbang indeks demokratisasi di Timor Leste, terutama kan karena ada pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya yang itu tentunya sangat berdampak pada kesadaran masyarakat di Timor Leste untuk akan akan demokrasi lalu dan juga memanfaatkan hak suaranya. Dan ini terbukti teman-teman karena dari data yang kami temukan pada tahun 2019 Timor Leste berhasil menempati nomor 1 sebagai negara dengan peringkat tertinggi demokratisasi di Asia Tenggara dengan indeks 7,19. Jadi itu cukup sangat hebat sekali. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Kalau boleh tahu, apakah ada tantangan tersendiri itu Bapak dalam menerapkan program-program itu tadi? Ya, kita ada secara teknis menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan yang lebih besar itu adalah proses politik. Tantangan yang secara khusus untuk institusi ya permasalahan sumber daya manusia. Kita maklumlah Timor Leste merdeka baru 23 tahun. Jadi kita butuh proses untuk mempelajari dan perlu dikembangkan sumber daya manusia yang lebih baik tentunya ke masa depan untuk mengawal dan mengerjakan proses pemilihan umum yang begitu kompleks, karena pemilu itu sendiri itu adalah salah satu bagian yang mengukur tingkat demokrasi sebuah negara itu demokratis atau tidak. Itu salah satu proses pemilihan itu salah satu bagian dari demokratisasi. Yang berikutnya adalah kenapa indeks demokrasi Timor Leste bisa meningkat. Pertama, proses pemilihan umum di Timor Leste kita melaksanakan sesuai dengan mandat hukum, konstitusi dengan undang-undang itu sendiri. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilih mereka itu bagus, partisipasinya bagus. Itu salah satu kontribusi untuk indeks demokrasi di Timor Leste. Ketiga, partisipasi perempuan dalam proses pemilu dan memberikan hak pilih. Nah, itu terbukti karena di Asia, khususnya di ASEAN, itu partisipasi perempuan dalam politik yang dihasilkan dari proses pemilu itu kuotanya 30% kursi di Parlemen Nasional. Ya, itu cukup tinggi ya. Sehingga memberi kontribusi kepada indeks demokrasi yang cukup baik di Asia Tenggara. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Bapak, refleksi terhadap kegiatan pelatihan selama 5 hari ini. Tapi sebelum masuk ke refleksi, saya juga mau tanya nih Bapak, kenapa sih teman-teman CNE memutuskan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini? Apakah berkaitan dengan program tertentu atau memang ada agenda khusus untuk pengembangan dari sumber daya dan lain sebagainya?
Saya pikir dua-duanya masuk. Oh ya. Satu agenda khusus untuk pengembangan kapasitas para staf-staf CNE dengan tujuan untuk melaksanakan proses pemilihan umum yang demokratis atau istilahnya free and fair democratic election, itu harus tercapai. Yang kedua adalah dengan pelatihan seperti ini membantu CNE untuk mengembangkan institusi atau lembaga CNE sebagai lembaga negara berdasarkan aturan hukumnya tersendiri dan memiliki program-program yang diciptakan untuk mendukung pelaksanaan proses pemilihan tadi disebut free and fair democratic election itu, sehingga kita selalu mempersiapkan tenaga-tenaga teknis dan bahkan kalau bisa ke depan teman-teman yang mengikut pelatihan itu menjadi tenaga ahli di bidang pemilu dan demokrasi di Timor Leste. Iya. Itu harapan kita. Amin, semoga kami juga memenuhi ekspektasi teman-teman CNE dalam kegiatan pelatihan ini. Tapi memang satu lagi yang bikin saya kagum bahwa ternyata pemerintah Timor Leste, mungkin dari pemerintah juga ya, ya Pak, kita yang staf yang kerja di CNE itu staf pemerintah. Nah, ternyata tetap berusaha mengembangkan sumber dayanya dan meningkatkan terus kualitasnya. Baik dari itu sumber daya perseorangannya maupun institusi itu tadi. Nah, mungkin Bapak kira-kira apa dari berbagai materi nih, kemarin kan ada pelajaran tentang theory of change-nya, lalu ada output dan input dan lain sebagainya. Kalau saya mendengar dari belakang, kira-kira adakah materi yang menurut Bapak cukup menarik nih ketika Bapak ikuti? Ya, yang cukup menarik itu adalah perencanaan strategis yang berbasiskan pada TOC, Theory of Change. Itu akan menjadi referensi yang sangat penting bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang hasilnya akan merubah atau melangkah maju proses pelaksanaan kerja baik secara institusional maupun proses pemilu yang ada di Timor Leste. Nah, yang menarik itu adalah rencana strategis berdasarkan TOC, lalu kita juga mendapat memperoleh bagaimana cara untuk menghasilkan instrumen-instrumen penting atau elemen-elemen penting untuk mendukung implementasi rencana strategis seperti monitoring, evaluasi dengan framework yang diatur dan terukur agar bisa membantu kita untuk mengembangkan program-program relevan yang membantu pelaksanaan proses pemilihan demokrasi di Timor Leste. Ya, itu cukup menarik berarti ya Pak, perencanaan strategi tadi ya berbasiskan theory of change. Mungkin saya lihat juga kemarin diputarkan video yang melewat tangga piano, ada kalau tidak saya Pak. Itu sepertinya juga mengajak kita untuk mencoba melihat dari perspektif lain. Jadi theory of change itu tadi ya, change berubah untuk tahu kira-kira apa sih yang sebenarnya ingin kita rubah dan jadi strategis gitu teman-teman untuk planningnya. Kemudian Bapak tadi sudah ada kita dari awal kenapa sih datang ke sini, lalu apa yang menarik, dan sekarang mungkin lebih ke future. Kira-kira setelah Bapak kembali ke Timor Leste, apa yang ingin Bapak bagikan atau rekomendasikan ke teman-teman atau pertama kali yang ingin dilakukan setelah pelatihan ini? Saya pikir penting juga ini karena memang ini yang jadi partisipan sekarang ini adalah para pejabat struktural di Sekretariat Komisi Nasional Pemilihan Umum. Artinya partisipan termasuk saya itu pembuat kebijakan di tingkat sekretariat CNE. Jadi sehingga kita menganggap bahwa ini sangat penting dan menjadi bekal terpenting untuk kita karena bisa membantu kita untuk mengimplementasi rencana strategi yang kita sudah ada untuk 5 tahun mendatang. Benar. Oke. Ya.
Jadi itu saja sebenarnya yang ingin saya ulik tadi sangat menarik bahwa dari awal tadi kita belajar tentang apa itu CNA, lalu juga program-programnya dan apa perbedaannya dengan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Teman-teman dari belakang layar ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Oke ya, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk atas programnya. Iya. Bisa melibatkan kita dalam program podcast ini. Iya, terima kasih kembali. Dan mungkin terakhir Bapak, saya boleh minta tolong sambil lihat kamera bilang like. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen memakai bahasa Tetun. Karena kita juga viewers kita banyak dari Timor Leste ya. Mungkin silahkan Dok. Obrigado para colega Sirahoto pela acompanha atividade podcast husi satu nama nenya. Maybe kita haluha atau follow, subscribe, ho like by program ini.